Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Sungguh merupakan satu sukacita buat setiap kita yang mengikuti menara doa ini setiap hari. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa ini secara online, mari kita siapkan hati kita bersama-sama hari ini. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan melawat kita bersama-sama di menara doa. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami bawa kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan. Setiap hari kami bersama-sama ada di menara doa ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati umat-umat-Mu. Lawat umat-umat-Mu ya Tuhan. Satu yang menjadi kerinduan kami. Biarlah kami mengalami Tuhan secara pribadi. Lewat doa, pujian dan penyembahan. Tuhan, biarlah Engkau bawa umat-umat-Mu hari ini. Lebih lagi ya Tuhan, kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami masuk ke dalam tahta kasih karunia-Mu. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Kami rindu akan Engkau. Mari naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bawa hidup-Mu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami selamanya. Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau dengar doa kami. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Allahku. Haleluya. Bawa kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua terus dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya
dan menyembahmu. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Sembahkan dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari bersama-sama katakan, ku masuk, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji
terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sama Dia terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Sekali lagi sama Dia, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari dari awal katakan, Tuhan, haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sama Dia, haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari angkat kedua tanganmu sama Dia. Terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi sekali lagi, terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Oh, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di menara doa ini kami boleh berdoa, memuji, menyembah-Mu, berbicara secara pribadi buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya di saat kami berdoa, mukjizat itu akan nyata. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu kuasa doa orang percaya. Nah, kenapa saya berikan judul daripada kuasa doa orang percaya? Ada satu kata-kata saudaraku ya, yang satu quote ya, saya lupa siapa yang ini kan, dia tulisannya begini saudaraku. Ya, doa dapat melakukan apapun yang Tuhan dapat lakukan. Jadi doa itu dapat melakukan apapun yang Tuhan dapat lakukan. Ini hal yang luar biasa, saudara. Saya akan ajak saudara untuk membaca dari kitab Ulangan 32 ayat 11 sampai 13. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi, dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu, dan minyak dari gunung batu yang keras. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini satu gambaran bahwa dari poin yang pertama, apa sih kuasa doa daripada orang percaya? Kuasa doa orang percaya adalah yang pertama adalah doa membuat kita ya dapat melakukan apa yang Tuhan dapat lakukan. Katakan amin saudaraku. Ini doa ini dahsyat. Paulus di bagian yang lain dia berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti kuasa yang ternyata di dalam kita. Rasul Yakobus dia menggambarkan tentang doa, saudaraku, ya kan, yang bisa membuat kita dapat melakukan apa yang dapat Tuhan lakukan. Bahkan saudaraku, ketika kita berdoa, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak. Katakan amin saudara. Nah, Rasul Yakobus dia gambarkan dalam Yakobus 5 ayat 16 sampai 18. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat 17 dikasih contoh. Elia. Kita baca.
Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saya masih terus mendorong saudara, ya kan? Mendorong setiap kita, ya saudaraku, sebagai orang Kristen, untuk kita bisa mengerti, saudaraku, bahwa betapa dahsyatnya kuasa doa itu bagi setiap kita yang suka berdoa. Katakan amin, saudaraku. Di sini dikatakan, ya kan, di dalam Yakobus pasal 5, saudaraku, ya kan bahwa Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Yakobus mau menekankan tentang, ya kan, ketika ada manusia biasa, ya kan, yang mau sungguh-sungguh berdoa, maka manusia yang biasa itu menjadi manusia yang luar biasa. Karena di dalam manusia itu, ya saudaraku, dia sedang mengaktifkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirinya melalui apa? Melalui doa. Doa, saudaraku, Nabi Yesaya dia gambarkan orang yang suka berdoa. Saudara, digambarkan sebagai orang yang suka nantikan Tuhan. Coba kita baca lagi ayat kita ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan apa, saudara? Kekuatan baru. Saudara, ini kekuatan yang baru. Ini kekuatan, saudaraku, sebenarnya kekuatan yang kita nggak pernah duga, saudaraku, bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu yang nampaknya mustahil, sulit, dan tidak mungkin. Nah, di sini dikatakan, saudaraku, mereka seumpama apa? Raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi di saat kita berdoa, di saat kita menantikan Tuhan, di saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, itu seperti, saudara, kita membentangkan seperti Raja Wali membentangkan kedua sayapnya. Ketika kita berserah, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku serahkan masa depanku kepadamu. Tuhan, aku serahkan, Tuhan, keluargaku, ya kan, istriku, anak-anakku, pelayananku, apapun, semua aspek. Kita katakan, Tuhan, aku serahkan semua ini. Bahkan aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu. Itu, saudara, apa yang terjadi ketika saudara bisa menikmati, saudara, dengan bersungguh-sungguh saudara berkata, Alkitab katakan, saudaraku, Tuhan seumpama burung Raja Wali. Seumpama atau laksana Raja Wali yang dia bentangkan kedua sayapnya. Dia naik terbang, saudara, mengikuti tiupan apa? Tiupan angin. Bicara tiupan angin, bicara tentang apa? Roh Kudus. Saudara akan dibawa naik terbang tinggi ke dalam apa? Hadirat Roh Kudus dalam doa, pujian, penyembahan. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, saudara harus bisa menyadari ini, saudaraku. Saat kita berdoa, kita menantikan Tuhan, saudaraku, dan kita mulai buka suara kita, aku serahkan Tuhan hidupku. Aku serahkan hidupku padamu. Serahkan kekhawatiranku. Serahkan semua ini, pekerjaanku, pelayananku, apapun itu, saudaraku. Lalu kita mulai naikkan nyanyian pujian. Lalu kita mulai naikkan penyembahan, saudaraku. Apa yang terjadi? Tanpa kita sadari, Roh Kudus kan bawa kita naik. Katakan amin, saudaraku. Nah, ini satu gambaran. Nah, bulan ini saya percaya, saudaraku, ya, ada paling tidak ada 4 janji Tuhan. Saudara, ketika saudara mau menantikan Tuhan, saudara mau berdoa sampai saudara dapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru itu apa, saudara? Saudara bisa terbang naik tinggi dalam hadirat Tuhan, dan saudara percaya akan firman Tuhan ini yang ditulis dalam Ulangan 32.
Yang tadi kita baca saudaraku. Ayat 11 sampai 13. Coba saudara baca ulang-ulang ayat ini. Saya berdoa ketika saudara menantikan Tuhan. Saudara menyembah. Saudara berkata, Tuhan, jelaskan arti ayat ini. Mari kita akan baca lagi saudara. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Ayat 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia mengisap madu dari bukit batu. Dan minyak dari gunung batu yang keras. Katakan amin. Ini satu janji Tuhan bagi orang yang berdoa. Orang yang mau menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan laksana Raja Wali. Ya saudaraku, Tuhan sendiri akan menuntun dia. Saya percaya bulan ini Tuhan sendiri akan menuntun saudara. Yang katakan amin. Tuhan akan menuntun hidup saya. Langkah-langkah hidup saya. Apa yang harus saya lakukan. Dan apa yang harus saya hindarkan. Biarlah Tuhan yang bantu saya untuk menghindarinya. Yang kedua, Tuhan akan membuat kita hidup dalam kemenangan. Dikatakan berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi. Kata bukit, kata gunung. Itu bicara tentang sesuatu yang besar. Yang tidak bisa dipindahkan. Sesuatu yang sulit dan mustahil. Ini bicara tentang kadang-kadang pergumulan kita. Kesulitan kita. Saudaraku, kita gak bisa. Saudara memindahkan gunung. Tapi ketika saudara menantikan Tuhan. Mulai berserah kepada Tuhan. Itu ibarat Raja Wali yang membuka sayapnya saudara. Ditiup oleh angin. Saudara, gunung atau bukit gak usah pindah. Tapi kita bisa melewati itu. Itu artinya bisa mengatasi. Kita hidup dalam kemenangan. Yang mengerti katakan amin. Kita lebih tinggi, lebih besar. Di bawah Tuhan lebih besar. Ini yang baca doa. Ya kan? Doa. Ya kan? Membuat kita dapat melakukan apa yang Tuhan dapat lakukan. Ini saudara bayangkan ini. Ketika aku berdoa. Saya percaya. Ya kan ada iman yang memindahkan gunung. Kita sudah belajar. Ya saudara. Ada saatnya saudaraku ya. Kasih Kristus Tuhan mengizinkan kita untuk menghardik badai. Dan badai itu berhenti. Tapi ada masa kita lihat di Alkitab. Tuhan tidak suruh kita menghardik badai. Tapi kita berjalan di atas badai bersama Yesus. Rasul Petrus itu saudaraku. Ada satu Tuhan bilang. Kalau kamu percaya kamu pindahkan bukit gunung ini. Tapi ada ayat lain. Kalau saudara mau menantikan Tuhan. Berdoa. Ya saudara menyerahkan hidupnya. Maka Tuhan akan bawa saudara berkendaraan. Mengatasi apa? Bukit-bukit. Yang kedua, Tuhan akan membuat kita hidup berkecukupan. Maksudnya apa? Memakan hasil dari ladang. Yang percaya katakan amin. Kita akan hidup berkecukupan. Bahkan berkelebihan. Lebihnya untuk apa? Untuk kita bisa bagikan. Ya kan? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Nah, yang berikutnya adalah apa saudara? Tuhan akan membuat kita hidup menikmati manisnya kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di sini katakan menghisap madu dari bukit batu. Katakan amin. Biarlah saudara dalam bulan ini, saudara ayat-ayat ini, saudara baca, saudara perkatakan, saudara renungkan, dan saudara klaim. Ini yang aku akan dapatkan bulan ini. Yang mau dan percaya katakan amin. Ya kan? Dikatakan bahwa minyak dari gunung batu yang keras. Ini bicara tentang apa? Saudara, Tuhan akan membuat saudara hidup dalam kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Ini minyak bicara saudara. Saya berdoa saudaraku. Ya kan? Biarlah Tuhan membangkitkan lagi roh doa buat kita. Pokoknya dikit-dikit kita suka duduk doa. Apa-apa kita mau doa, muji nyembah. Kita mau suka ngobrol lebih lama lagi sama Tuhan. Kita ceritakan banyak hal sama Tuhan. Katakan amin saudara. Kita mulai bersyafaat. Saudara untuk orang-orang yang kita kasih. Bahkan kita bisa memberkati musuh-musuh kita.
Ayo saudara, dan ya kan kita jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Katakan amin. Karena doa dapat membuat, ya kan, doa dapat membuat kita, ya kan, membuat kita dapat melakukan apa yang Tuhan dapatlah lakukan. Jadi sekarang gini, saudaraku sebagai orang Kristen, apalagi saudara, kita ini udah 3 tahun lebih kita bersama-sama di Menara Doa. Saudara kadang-kadang mungkin bingung, gimana ya aku mau ada waktu untuk doa. Saudara, Menara Doa ini, Menara Doa online ini yang saudara ikutin, coba saudara mulai pakai AirPod. Saudara nikmatin doa pujian penyembahannya. Saudara mulai nikmati doa pujian penyembahannya. Saudara nikmati firman Tuhan. Pengajaran firman Tuhan yang saya ajarkan, bagikan pada saudara. Saya akan setiap hari jalanin ini. Saya akan saudaraku bahwa saudara akan melihat benar Tuhan membuat aku, ya kan, berkendaraan mengatasi bukit-bukit. Aku bisa memakan hasil daripada ladangku. Dan aku bisa mengisap daripada madu dari bukit karang. Bahkan minyak, ya kan, dari gunung batu yang keras. Saudara perkatakan itu. Saya percaya janji Tuhan ini akan digenapi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Nah, yang kedua, apa sih kuasa doa daripada orang percaya? Yang kedua adalah, saudaraku, kalau saudara suka berdoa, suka cari Tuhan, cari firman-Nya, cari kehendaknya, saudaraku, maka Tuhan akan buat saudara berhasil dalam segala usaha pekerjaan saudara. Katakan amin. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Di sini kita akan baca sama-sama. 2 Tawarik 26 ayat 5 kita baca. 1, 2, 3. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Yang mengajarkannya supaya apa? Takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kata kuncinya apa saudara? Selama Raja Usia, ya, mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ketika Raja Usia berhenti mencari Tuhan, tidak berdoa, tidak menyembah, tidak beribadah, tidak membawa korban kepada Tuhan, saudara khusus, maka dia tidak memiliki lagi kekuatan, ya kan, untuk memperoleh yang namanya keberhasilan itu. Saudara Kristus, ini penting doa. Makanya saudara doakan semua rencana, ya kan, saudara doakan. Lalu bahkan apa yang saudara sedang kerjakan ini, doakan. Saya percaya ketika saudara doakan, maka Allah akan menyertai. Katakan amin saudara, ketika Tuhan menyertai, pasti Tuhan akan membuat perjalanan saudara, usaha pekerjaan saudara menjadi berhasil. Apapun itu saudaraku, ya kan, sehina apapun nampaknya di mata manusia pekerjaan yang saudara jalani sekarang, asalkan saudara berdoa, minta Tuhan terlibat dan campur tangan dalam pekerjaan itu, saya yakin Tuhan akan membuat saudara menjadi orang yang berhasil. Seperti Yusuf, Alkitab katakan pada waktu dia menjadi budak itu status saudara pekerjaan yang paling rendah pada zaman itu. Tapi Alkitab katakan Allah menyertai Yusuf. Allah bisa menyertai karena Yusuf berdoa. Karena Yusuf mencari Tuhan. Katakan amin saudara. Enggak ujuk-ujuk. Dia pasti minta sertai aku. Libatkan aku Tuhan. Aku butuh kuasamu. Aku butuh hikmatmu. Tuhan, aku butuh kebaikanmu, kemurahanmu, perlindunganmu, pemeliharaanmu. Dia pasti berdoa Yusuf. Alkitab katakan Tuhan buat berhasil dia sebagai budak. Bahkan Potifar mempercayakan seluruh rumahnya dan kekayaannya di tangan Yusuf. Itu mungkin dia setia pada perkara yang kecil. Lalu ketika dia menjadi seorang perdana menteri, saudaraku, ya dijelaskan sebelum jadi perdana menteri dia jadi narapidana, saudaraku. Bahkan jadi narapidana pun di penjara. Alkitab katakan saudara, ya kan, Allah menyertai Yusuf di penjara. Sehingga Tuhan juga buat berhasil di dalam penjara. Sehingga kepala penjara memberikan kepercayaan pada Yusuf untuk ngatur penjara itu.
Saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara, doakan. Kalau saudara seorang pedagang toko, doakan juga langganan saudara. Katakan amin. Ya kan, doakan supplier saudara. Kalau saudara adalah seorang profesional, saudara doakan para klien-klien saudara. Katakan amin. Saudara doakan. Tidak ada banyak waktu sebenarnya kita berdoa. Tuhan bilang berdoalah setiap waktu dimanapun. Di mobil, di motor, atau sementara saudara masak, atau saudara bekerja. Saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Di luar daripada waktu-waktu khusus untuk menantikan Tuhan dan menikmati Tuhan. Ibu bapak saudara kasih Kristus di Alkitab. Ya kan, saudara menjelaskan juga. Saudara pada awal-awal, ya saudara, ya kan, ketika orang Israel berperang melawan orang Amalek. Di situ dijelaskan saudaraku. Selama Musa mengangkat tangannya berdoa kepada Tuhan, Yosua dan bangsa Israel berhasil menaklukkan dan menghancurkan orang Amalek. Tapi sementara Musa menurunkan tangannya dan berhenti berdoa, Alkitab katakan Israel mengalami kekalahan dan kehancuran dari Amalek. Itu saudara bisa baca dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 11. Saya ingin ajak saudara begini. Bukankah kita tidak ingin musuh menghancurkan kita? Betul saudara, katakan amin. Kadang-kadang banyak kali kita berkata, aku hilaf loh. Setiap kita, karena kita tidak sempurna. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna bersama dengan orang yang tidak sempurna. Kita bisa hilaf dalam perkataan, dalam perbuatan. Tetapi kalau kita libatkan Tuhan, kita berdoa, saya yakin kadang-kadang dari kehilapan iblis bisa pakai celah ini untuk menghancurkan kita. Berapa banyak orang berkata, aduh aku hilaf loh. Hancur semua. Rumah tangganya hancur, pekerjaannya hancur, pelayanan hancur. Saudara Kristus, jadi saya ingin beritahu betapa pentingnya ini doa. Katakan amin. Ketika kita doa, saudara Kristus, saya percaya ada tudung perlindungan Tuhan. Ketika kita gagal, kita jatuh, Tuhan bisa berperkara. Dengan cara apa saudara? Tuhan bisa beresin ini saudara. Sehingga saudara bisa bangkit kembali. Yang mengerti katakan tidak jatuh, tergeletak. Yang ketiga saudaraku, ya kan? Apa sih kuasa doa daripada orang percaya? Yang ketiga adalah kita akan mengalami perubahan hidup. Ini penting saudaraku. Kita akan mengalami perubahan hidup. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Mari kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Ini ajakan untuk apa? Berdoa sebenarnya. Mari kepadaku. Berdoa untuk datang kepada Yesus. Ya kan? Yang semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Jadi saudara, ini penting doa ini. Itu akan mengubah daripada hidup kita. Saya ingin berikan contoh. Seringkali kita sering dengar. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Saat kita bernafas secara jasmani. Saudaraku, kita menghirup apa? Oksigen atau O2. Kita mengeluarkan apa? Karbon dioksida atau CO2. Siksaan terhebat ya dalam hidup manusia adalah ketika dia kekurangan oksigen. Bukan cuma sesak saudaraku, organ-organ tubuh kita, otak menciut, mudah lupa. Saudaraku, kita punya liver, kita punya, kalau oksigen gak jalan, darah bisa mengental. Banyak problem, sesak itu. Dalam sesakan. Saya bisa bayangkan. Jadi pentingnya bernafas. Tarik nafas dalam-dalam. Terima oksigen. Buang karbon dioksida. Dampaknya apa? Bukan cuma untuk kesehatan
Kalau saudara bisa ngatur nafas dengan baik, katanya ngatur nafas dengan baik itu juga untuk meredakan apa? Stres. Ini saya mau ngomong saudaraku. Saya tuh sudah khotbah sebenarnya dari umur 17 tahun. Tapi intensifnya khotbah yang terus-menerus setiap hari setelah saya jadi pendeta, gembala, saudaraku. Jadi kurang lebih kalau mau tiap minggu itu dari tahun 98 akhir, 99. Hampir tiap minggu. Sekarang ini hampir tiap hari. Saudara tahu gak? Setiap kali saya khotbah, saya tuh punya jam yang ngukur stres. Ada ngukur stres. Apalagi hari Minggu kalau saya mau khotbah, saudara. Itu kan ukuran stresnya kan dari 0 sampai 100. Biasanya saudara, itu udah gak terdeteksi lagi. Terlalu stres. Terus terang saya terlalu stres. Lalu nanti kalau misalnya saya tidur hari Minggu tuh malamnya, nanti hari Seninnya dia kasih tulisan tuh untuk sleeping itu yang tidur itu saudara. Yang sleeping ini, yang sleep itu. Dia bilang, karena kamu kemarin sepanjang hari level stresnya melampaui batas, maka kamu tidurnya tidak nyenyak. Saudaraku, ini saya sedang ngomong apa nih? Saya sedang bicara tentang pentingnya bernapas. Jadi caranya gimana? Sebelum naik ke mimbar, untuk level stresnya saya turunin. Saya atur napas dulu ya. Itu pertama. Yang kedua saya ngomong, Roh Kudus tolonglah. Aku stres berat ini. Tolong, tenangkan aku. Tenangkan aku. Tenangkan aku. Seperti khotbah hari ini pun tiap hari saya stres. Untuk siapin khotbah. Tapi rupanya lama-lama saya tuh dapat pelajaran. Saudaraku. Ya kan? Itulah pentingnya kamu berdoa. Kalau napas aja bisa nurunin stres. Apalagi berdoa. Karena berdoa kita tarik yang namanya kebaikan kemurahan Tuhan. Kita tarik kehidupan Allah. Kita buang semua ketakutan kita. Kekhawatiran kita. Kesedihan kita. Kekecewaan kita. Yang ngerti katakan amin. Stres kita. Ini yang kita harus tahu saudaraku. Ya, bahwa kita akan memiliki kuasa doa. Kehidupan doa yang efektif dan penuh kuasa. Perhatikan saudara, ini hal yang penting. Ya kan? Apabila kita tidak memiliki sekatan apapun yang menyebabkan hati kita berjarak dengan Tuhan. Saudara saya ngerti sini. Amin. Saudara mau punya kehidupan doa yang penuh kuasa. Ya, jadi setiap doa tuh nge-charge. Ada kekuatan baru. Kita sudah bahas kemarin, tidak semua orang yang berdoa, saudaraku, ya kan, mendapatkan kekuatan baru. Kenapa? Karena enggak ngecas. Seperti handphone, berkali-kali saya cerita. Berkali-kali juga, sering ada beberapa kali dalam hidup saya. Saya punya handphone, saya pikir saya sedang ngecas. Saya colok aja, saya tinggal. Besoknya saya lihat baterainya malah tambah habis. Kenapa? Rupanya nggak nempel. Nggak kena strum. Saudara, itu yang pertama. Kadang-kadang apa yang menyebabkan kita kok nggak kena strumnya, nggak kena, nggak masuk hadirat, nggak bisa masuk hadirat, nggak bisa kena jamahan, karena ada sekatan. Kalau ada sekatan, saudaraku, kita tidak bisa tempel, tinggal dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya harus, ya kan, lepaskan dulu sekatan ini, bersihkan dulu, supaya kita bisa nyatu dengan Tuhan. Hati kita tidak berjarak, tapi melekat dengan Tuhan. Katakan amin. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Coba kita lihat dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, ini ayat itu mau memberitahu kita bahwa kita ini seharusnya
tidak punya masalah dengan siapapun. Tidak ada ganjalan dengan siapapun. Ganjalan karena mungkin iri, kita lihat dia berhasil. Mungkin kita benci, kita tersinggung. Kita marah, kita pahit, kita dendam. Dia punya kesalahan, kita simpen terus. Nah ini sekatan saudaraku. Sekatan. Ya kan? Yang membuat hati kita berjarak dengan Tuhan. Kita tetap berdoa. Tapi doa kita, saudaraku adalah doa yang gak nge-charge. Ya kan? Gak mengubahkan. Gak akan mendapatkan kekuatan baru. Yang tidak bisa seperti laksana burung Raja Wali. Ya kan? Yang bisa mengatasi bukit-bukit. Yang bisa makan hasil dari ladang. Bisa mengisap dari batu-batu karang. Ya kan saudara? Dan bisa menikmati minyak dari gunung yang keras. Tidak bisa. Kalau ada sekatan. Setiap kali muncul adanya sekatan dalam hati kita. Sekatan itu akan memadamkan roh doa kita. Roh doa kita akan padam. Kita nggak terlalu bergairah untuk doa. Saudaraku, ini dampaknya. Akhirnya apa? Hidup kehilangan sukacita. Nah, ketika roh doa kita padam, sekalipun kita melatih pikiran kita untuk berdoa, sekalipun kita punya tekad untuk berdoa, namun kata-kata doa kita itu tetap kosong dan tidak ada kuasanya. Roh doa kita akan menyala-nyala. Kalau apa saudara? Kita bereskan sekatan ini. Katakan amin. Sekatan yang saya maksud adalah, kemarin kita sudah bahas, adalah dosa-dosa yang kita tidak selesaikan. Karena dosa yang kita tidak sadari. Salah satunya ada dosa kesombongan. Saudara, kalau kita nyelinapin dosa keangkuhan. Saudara, keangkuhan itu, ini benar-benar dia licik sekali saudara. Dia bisa menyembunyikan dirinya dari kita. Saudara, sehingga kita tidak menyadari kalau kita sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Tetapi saudara, semua orang tahu banget. Dan tahu, bisa tahu dan lihat, kita ini orang sombong. Tapi kita enggak. Itu kalau udah jatuh dalam dosa kesombongan, itu parah. Kita tidak menyadari tapi semua orang tahu kita sombong. Ini yang membuat saudara sekatan ini begitu tebal sehingga nggak nge-charge. Saudaraku, nah doa seharusnya bisa mengubah. Membawa kita menjadi orang yang makin lemah lembut, makin rendah hati. Bahkan beri kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kelegaan, apa sih beban yang paling berat? Beban dosa. Kita simpen dosa. Dosa yang paling berat itu dosa kesombongan. Dosa iri hati juga seringkali enggak nampak gitu loh. Cuman orang yang bisa lihat, ini orang iri ini. Ini orang sombong, itu cuman orang lain kita enggak bisa lihat. Saudara ngerti? Katakan amin. Itu enggak bisa lihat, kita enggak bisa lihat, kita enggak bisa rasa. Dosa pembunuhan baru tahu, ya saudara. Maling ya kita tahu, kita maling. Tapi kalau yang ini enggak, ini yang bahaya. Betapa banyak saudara tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama yang jatuh dalam dosa. Ya mereka hebat. Biasanya tuh keluarnya manifestasi daripada dosa kesombongan, keangkuhan atau iri hati itu adalah apa saudaraku? Kita bisa perhatikan dari kata-kata kita. Mudah sekali kita mengkritik, menghakimi. Kadang-kadang kita suka mengoreksi, menasehati. Sekalipun kita gak diminta sama dia. Karena kita lebih tahu nih. Saudaraku, dan kita gak pernah mau menyadari tentang kesalahan kita. Mengakui dan menyadari kelemahan kita. Enggak. Saudaraku, ini yang bahaya. Ini yang doa kita gak jalan. Saudara, berapa banyak, kenapa kok Tuhan tidak jawab doa? Coba cek hati kita ada sekatan gak? Kalau Roh Kudus, kalau kita mau kembali, saudaraku, ini bilang, kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Aku datang padamu Tuhan. Aku udah tahu kalau aku sombong. Tapi aku ingin belajar. Ya kan? Bisa mendahulukan orang lain. Menghormati orang lain.
menghargai orang lain, bisa bersuka cita ketika orang lain mengalami kemenangan, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Saya bisa tepuk tangan untuk orang-orang yang sedang berhasil. Katakan amin. Saya ikut bisa bersedih. Tuhan berikan aku ini. Saya berdoa saudaraku Kristus, ya kan, hidup kita tidak ada sekatan lagi. Kalau kita nggak ada sekatan, Tuhan udah bereskan, saudara, maka kita akan punya roh doa yang dahsyat. Kalau kita punya roh doa yang dahsyat, ketika kita berdoa, ketika kita berbicara, orang lain dapat merasakan kesegaran dan kekuatan baru dengan perkataan kita dan kehadiran kita. Saudara berkati dengan pesan ini, katakan amin. Kita akan lanjutkan ya kan, berikutnya nanti saudaraku tentang hal-hal tentang doa. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan sama-sama naikkan nyanyian pujian untuk Tuhan. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Hanya sejauh doa. Tuhan, kau lihat hati setiap kami. Selidiki aku, lihat hati. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan melihat hidup, tak ada yang tersembunyi darimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan melihat hidup, tak ada yang tersembunyi darimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku setia. Saudara, kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan, karena Tuhan mati di salib, darah-Mu dicurahkan untuk menebus dosa kami. Tuhan, satu kerinduan kami ingin punya hati yang melekat dengan Tuhan. Engkau yang berkata dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Kalau dia berseru padaku, aku akan menjawab dia. Tuhan, aku berdoa, biar kalau ada sekatan-sekatan di hati kami, ganjalan-ganjalan di hati kami, Tuhan, berupa kebencian, kemarahan, kesombongan, keangkuhan, iri hati, ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu. Kami ingin punya ya Tuhan keintiman persekutuan dengan Engkau. Tiap hari Tuhan, tiap hari. Doa kami percaya Tuhan. Doa dapat melakukan apa yang Tuhan dapat
lakukan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu di dalam doa ini. Tuhan, Engkau akan buat kami semuanya berhasil. Ubah kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nasi. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan menyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.